Sudah ada di Mata Najwa untuk membahasnya, ada Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Akmal. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya juga mengundang mantan runner pengaturan skor, Bambang Suryo. Selamat malam, Mas Bambang. Selamat malam. Ini penampilan Anda ketiga di Mata Najwa. Saya mengundang Anda di PSSI Bisa Apa Jilid 1, Jilid 2, dan sekarang harus Jilid 6 nih kita bicara soal pengaturan skor. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Lalu ada pesohor, anak-anak muda pemilik klub. Saya mengundang Atta Halilintar, Chairman dari AHPS Pati. Selamat malam, Atta. Selamat malam, Kak Najwa. Terima kasih sudah diajak. Terima kasih sudah mau hadir. Dan terima kasih sudah mau gabung ke industri sepak bola. Padahal saya tahu pasti Anda punya banyak kekhawatiran. Tapi nanti kita akan bahas nanti. Sambil saya juga menunggu kedatangan Raffi Ahmad, teman saya, pemilik Rans Cilegon FC yang masih dalam perjalanan ke studio. Di Mata Najwa, saya juga mengundang teman-teman dari Forum Diskusi Supporter Indonesia mewakili para supporter di seluruh penjuru negeri yang tersakiti karena lagi-lagi pengaturan skor terjadi. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa teman-teman dari FDSI. Ya. Jadi kita akan memulai dengan membahas kasus terbaru. Terkait kasus Perserang, hari ini PSSI telah menjatuhkan sanksi atas 6 pemain yang terlibat pengaturan skor. Ya, kita akan lihat sanksinya, itu jadi disanksi bervariasi, yang paling berat sanksinya sampai 5 tahun tidak boleh terlibat dalam dunia sepak bola sama sekali, kemudian juga ada sanksi 20 bulan dan sebagainya. Apa yang terjadi di balik kasus ini? Apakah ini satu-satunya kasus atau sesungguhnya banyak yang belum terungkap kalau kita bicara soal pengaturan skor hanya di musim ini ya teman-teman, yang baru mulai ini loh setelah vakum pandemi. Saya akan bertanya langsung. Saya sudah terhubung dengan runner pengaturan skor yang sempat terlibat langsung dalam kasus Perserang ini. Kami sembunyikan identitasnya untuk menjaga kemurnian informasi. Selamat malam, terima kasih sudah mau berbincang dengan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, Mbak Nana. Ya, saya ingin tahu jadi persisnya bagaimana keterlibatan Anda mengatur skor di pertandingan Perserang ini? Sebelumnya 2 hari sebelum pertandingan antara Rans Cilegon lawan Perserang, beberapa kawan menawarkan pada kita sekitar 8 pemain untuk dicarikan seorang bandar. Nah, di sini langsunglah ada yang saya datangkan, tapi beliau nggak bisa datang, dan akhirnya dia hanya lewat video call langsung itu orang dari negeri seberang. Oke, jadi Anda berhubungan langsung dengan pemain-pemain? Langsung. Oke, dan itu Anda dapat orderan dari siapa, Mas? Dari kawan-kawan. Kawan-kawan ini siapa nih kawan-kawan? Dari Makassar 1, dari Malang, sama dari Bandung. Dan mereka ini semuanya apa? Mereka bandar judi atau bagaimana? Mereka ini kawan-kawan sesama runner. Sesama runner, tapi dapat orderannya itu spesifiknya untuk apa? Jadi Perserang harus melakukan apa? Beberapa pemain ingin bekerja untuk mendapat keuntungan dan mereka siap untuk kalah di antara 2 sampai 3 gol. Jadi diminta kalah 2 sampai 3 gol. Ya. Di pertandingan yang mana nih? Di semua pertandingan? Tidak, pertandingan antara Rans Cilegon lawan Perserang. Oke. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi? Iya, dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Hanya untuk Anda? Ya. Tapi nilai keseluruhan pertandingannya itu uang yang disediakan untuk mengatur? Sekitar 400. 400 juta. Oke. Dan Anda mengatur pemainnya itu gimana? Tadi Anda bilang Anda video call dengan para pemain ini, kemudian instruksinya apa? Sebelum pertandingan, biasanya 1 hari sebelum pertandingan kita bertemu untuk mengatur strategi. Jadi nanti kodenya gimana yang harus dilakukan pemain, harus gimana nanti menit ke berapa itu sudah harus disiapkan 1 hari sebelum pertandingan. Oke, dan pada saat kejadian pertandingan itu apa yang Anda siapkan? Jadi Anda berada di lapangan? Halo Mas? Halo? Ya, halo? Ya, Anda berada di lapangan pada saat pertandingan itu? Di mana posisi Anda? Tidak. Karena pertandingan untuk yang kita kondisikan antara Rans Cilegon lawan Perserang ini gagal. Karena kode terakhir 30 menit sebelum pertandingan.
Jadi sudah tidak ada waktu untuk mengkondisikan karena kodenya datang terlambat. Ya, gitu. kode datang 30 menit sebelum pertandingan tidak mungkin karena pemain sudah nggak mungkin membawa HP lagi. Jadi Anda sudah tidak bisa mengkondisikan ke pemain. Ya, tidak Oke. bisa. Bahwa kemudian ini pemain-pemain yang kita tahu nama-namanya juga sudah terungkap. Ada yang akhirnya hari ini baru keluar nih sanksi dari Komdis. Ada yang di sanksi 5 tahun, 2 tahun tidak boleh berkecimpung di sepak bola. Ini jadi nama-nama yang memang waktu itu Anda hubungi juga untuk pertandingan Rans ini. Memang pada waktu itu sempat kita video call sama pemain-pemain itu. Oke, saya ingin tahu, biasanya kalau yang berhasil nih, tadi Anda katakan yang ini tidak berhasil. Kalau yang berhasil itu kode-kodenya bagaimana ke pemain? Kode-kodenya ya kita harus rapi. Jadi sebelum 1 hari sebelum pertandingan harus memang sudah diatur. Kalau memang gagal, kita nggak mungkin berhasil. Oh iya, maksud saya kode-kodenya diberikan dari tengah lapangan, pada saat di lapangan? Kalau kita biasanya kalau tidak bisa masuk, kita kode sebelum pertandingan. Jadi 3-4 jam sebelum pertandingan pemain harus diinstruksikan. Jadi nanti harus begini. Oke. Itu sudah harus diketahui oleh pemain. Ini betul-betul hanya pemain atau ada pihak lain yang terlibat? Hanya pemain. Yang Anda kelola hanya pemain. Hanya Sebelumnya Anda sampai ke pihak manajemennya juga tidak? Sebelum pandemi beberapa tahun lalu pernah satu tim juga. Termasuk melibatkan manajer klub, pemain, official juga. Pelatih juga? Pelatih juga. Oke. Saya juga sudah terhubung dengan mantan pelatih Perserang, Putut Wijanarko, yang namanya sempat terseret dalam kasus pengaturan skor Perserang ini. Selamat malam, Coach Putut. Selamat malam, Mbak Nana. Coach Putut, sehat selalu. Terima kasih, Siap. Coach. Terima kasih juga sudah bersedia di Mata Najwa malam ini. Hasil Komdis PSSI sudah keluar. Ada 6 pemain yang kena sanksi. Anda sendiri juga sempat diperiksa Komdis karena nama Anda sempat terseret-seret ya, Coach? Ya. Apa sebetulnya yang Anda ketahui soal kasus pengaturan skor ini di klub Anda? Mungkin terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa saya sampaikan kronologinya. Jadi kronologi pertandingan selama putaran pertama. Jadi ada 5 kali pertandingan kita. Pertama kita lawan PSKC, kita unggul 2-1. Yang kedua tanggal 5 Oktober kita lawan Martapura Dewa United, kita kalah 0-2. Terus match ketiga kita tanggal 12 main lawan Rans, kita 0-0. Keempat kita lawan Perseka Tegal kalah 1-3. Dan kelima kita main lawan Badak Lampung, kita juga kalah 1-4. Nah, dari situ kita simpulkan saya ada beberapa kronologi yang perlu saya sampaikan. Jadi sebelum lawan Badak, saya tahunya itu sebelum lawan Badak Lampung main terakhir. Jadi tanggal 22 Oktober kemarin ada beberapa pemain datang ke tempat saya, jadi menginformasikan. Jadi saya sudah dengar informasi dari kedua pemain itu ada beberapa pemain, 5 pemain yang mainnya nantinya kurang sportif dalam pertandingan terakhir lawan Badak Lampung. Oh, jadi pemain yang ngomong ke Anda gitu, Coach? Yang ngasih iya, informasi. Pemain iya, yang betul. sekarang disanksi atau pemain yang tidak terlibat? Tidak terlibat. Jadi terlibat. Sebenarnya saya juga apresiasi kedua pemain itu. Saya ini memberi informasi, saya dengarkan jadi memberitahu bahwa ada 5 pemain yang akan bermain kurang sportif dalam pertandingan terakhir ini. Oke. Dan ketika itu Anda tidak langsung melapor memang ke manajemen? Ya, saya pertama antisipasi agar tim ini tidak gaduh atau lebih konsentrasi untuk pertandingan lawan Badak. Itu yang pertama. Yang kedua, antisipasi untuk tidak memainkan 5 pemain tersebut lawan Badak. Jadi ada 2 antisipasi yang saya jalani sebagai pelatih. Jadi biar kita tetap fokus, tetap konsentrasi untuk main lawan Badak Lampung untuk bisa memberi poin maksimal. Masalahnya apa? Persaingan di papan bawah ini sangat ketat menurut saya. Teman itu. Coach, dari 5 pertandingan, tadi Anda katakan klub Anda main 5 pertandingan itu, jadi Anda tahu 5-5-nya itu sebetulnya semua pemainnya sudah terbeli? Belum tahu, jadi saya tahunya itu informasi pertandingan terakhir.
Hanya pertandingan terakhir yang kemudian dilaporkan ke Komisi Disiplin PSSI. Iya, Sebelum-sebelumnya jadi Anda tanggal kecurigaan pemain-pemain Anda itu bermain? Tidak ada. Iya, tidak ada. Saya percaya 100%. Saya sebagai pelatih pasti mempercayai pemain. Cuman kalau ada pemain yang mungkin kurang maksimal atau tidak sesuai taktik strategi yang saya terapkan, akan saya rotasi. Itu aja. Dan jadi ini hanya Coach tanggal Anda, 1. baik, ya. Coach Anda bisa yakinkan, Anda yakin memang ini hanya pemainnya yang terlibat? Karena lagi-lagi kalau kasus pengaturan skor kita lihat lagi-lagi pemain yang kemudian dapat sanksi, tapi apakah manajemen atau orang luar dan sebagainya itu tidak pernah diusut. Ini jadi betul-betul pemain nih atau tidak ada pihak-pihak lain, Coach? Belum tahu, nanti mungkin juga ada panggilan dari Komisi Disiplin. Jadi kemarin saya tanggal 1 sudah mendatangkan Komisi Disiplin untuk dimintai keterangan kronologinya seperti apa. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan karena saya juga masih ada beberapa informasi yang akan kita buka malam ini di Mata Najwa di PSSI. Bisa apa Jilid 6? Informasi-informasi yang mungkin tidak akan terlalu mengagetkan karena sudah biasa, tapi yang jelas mengagetkan karena kenapa lagi-lagi begini. Setelah pariwara kami kembali.